Asal-usul Gunung Batu Benawa. Kisah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Batu Benawa merupakan salah satu objek wisata alami yang terdiri dari bukit, sungai, dan mata air. Gunung Batu Benawa berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Asal-usul Gunung Batu Benawa pun memiliki kisahnya yang telah menjadi cerita rakyat Kalimantan Selatan secara turun-temurun. Pada suatu waktu nan lampau, hiduplah seorang janda tua yang bernama Diang Ingsung. Janda tua itu memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Panganten. Kehidupan Diang Ingsung dan anaknya sangatlah sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan hasil dari sebuah ladang kecil di belakang rumah. Sedangkan untuk tambahan lauk pauk, Panganten mencari ikan di sebuah sungai kecil. Kehidupan Diang Ingsung dan Panganten memang sangat memprihatinkan. Rumah mereka yang sederhana itu tidak cukup layak untuk ditempati. Ketika musim hujan tiba, air pun merembes masuk ke dalam rumah. Hingga suatu ketika, Panganten berbicara kepada ibunya. Panganten mengutarakan maksudnya untuk pergi merantau ke pulau lain untuk memperbaiki nasib mereka. Namun, Diang Ingsung sepertinya keberatan dengan rencana anaknya tersebut. Ibu, kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Tujuanku merantau adalah agar kehidupan kita bisa lebih baik. Anakku, jika engkau pergi merantau, ibu hanya khawatir engkau akan melupakan ibumu ini. Apalagi jika engkau sudah berhasil di negeri orang sana. Ibu, Ananda berjanji akan pulang kembali ke kampung ini. Diang Ingsung pun tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengizinkan anak satu-satunya itu pergi merantau. Panganten, berjanjilah kamu akan kembali lagi. Dan jangan lupa, bawakan ibu oleh-oleh dari tempatmu merantau. Tentu saja, Ibu. Aku berjanji akan kembali dan membawakan Ibu oleh-oleh dari tempatku merantau. Dengan hati nan sedih, Diang Ingsung akhirnya hanya bisa melihat kapal yang membawa anak satu-satunya itu pergi menjauh dari pelabuhan. Ibu, ketika aku sudah berhasil di negeri rantau, maka aku akan segera pulang. Kapal yang membawa Panganten semakin jauh menyeberangi lautan. Hingga setelah beberapa hari berlayar, Panganten melihat sebuah kota nan ramai. Nikmatnya. Tahu nggak? Sekarang ada minuman coklat baru loh dari Lemonilo. Namanya Mie Choco. Kalian harus coba deh. Mie Choco Lemonilo adalah minuman keluarga aktif dengan coklat, malt, dan susu. Tanpa pemanis buatan, pengawet, dan pewarna sintetis. Sumber kalsium, fosfor, dan magnesium untuk aktivitas baikmu. Dengan gula palem, manisnya pas. Hangat atau dingin, bahagianya pasti. Sehat banget kan? Kita bisa meminumnya kapan saja dan di mana saja. Mie Choco Lemonilo cocok banget diminum saat sarapan, santai sore, ataupun saat sebelum tidur. Cobain minuman coklat kesukaan Diva yuk. Mie Choco, minuman keluarga aktif. Jangan lupa cobain produk sehat Lemonilo yang lainnya juga ya. Kagum akan kota yang ramai dan megah, Panganten pun berjalan-jalan mengelilingi kota itu. Sejauh mata Panganten memandang, dia melihat segala bentuk kemewahan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ketika sedang berjalan-jalan itu, hati-hatilah anak muda. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja. Begitu melihat dengan seksama anak muda yang menabraknya, orang itu merasa heran. Dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak berasal dari sini. Siapakah kamu ini? Panganten pun menceritakan tentang dirinya dan tujuannya sampai ke tempat itu. Jadi namamu Panganten? Benar, Tuan. Begini Panganten, aku ini seorang pedagang.
Jika bersedia, kamu bisa bekerja di tempat. Wah, terima kasih banyak Tuan Pedagang. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Begitulah, pengantin pun bekerja sebagai penjaga toko milik pedagang tersebut. Pedagang sangat senang melihat pengantin bekerja dengan rajin dan jujur. Setelah beberapa bulan kemudian, pedagang itu memanggil pengantin. Pengantin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia mengelola toko tersebut dengan penuh kejujuran. Pengantin, setelah beberapa bulan bekerja di sini, aku melihat engkau bekerja dengan rajin dan jujur. Terima kasih Tuan. Saya bekerja berdasarkan bimbingan dari Tuan. Begini, aku punya sebuah toko yang belum sempat aku kelola di bagian lain kota ini. Jika kamu mau, toko tersebut bisa kamu kelola. Kamu harus mulai belajar mengelola toko secara keseluruhan. Prinsip utama dari berdagang adalah kejujuran. Aku melihat kamu memiliki kejujuran itu. Tidak perlu menunggu lama. Toko tersebut semakin berkembang menjadi lebih besar. Hingga kemudian pengantin pun menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik. Pesta pernikahan digelar dengan sangat mewah. Bahkan, tuan pedagang juga memberikan hadiah berupa perhiasan yang sangat banyak kepada pengantin. Setelah pesta pernikahan usai, Lihatlah istriku, perhiasan yang diberikan oleh Tuan Pedagang itu sangat banyak. Aku bermaksud untuk memberikan sebagian perhiasan kepada ibuku. "Iya, Kakanda. Kapan Kakanda akan pulang ke kampung halaman? Aku sudah tidak sabar bertemu dengan ibu Kakanda." Tidak lama kemudian, pengantin dan istrinya berlayar menuju ke kampung halaman pengantin. Mereka akan memberikan sebagian perhiasan dari pedagang itu kepada ibu pengantin. Sementara itu, Diang Ingsung yang menahan kerinduan terhadap putra satu-satunya setiap hari menyempatkan diri duduk di pantai sambil berharap kepulangan anaknya. Dan hari itu, Diang Ingsung melihat sebuah kapal mendekat. Harapannya untuk melihat anaknya pun tumbuh seketika. Ketika kapal semakin dekat, Diang Ingsung terburu-buru melihat siapakah yang datang. Ketika Diang Ingsung melihat siapa yang turun dari kapal, Pengantin, kaukah itu anakku? "Kakanda, benarkah dia ibumu?" Namun, pengantin hanya diam saja. Dia sepertinya tidak mampu berbicara. "Kakanda, kenapa diam saja?" Pengantin, ini ibumu, Nak. Apakah kamu sudah lupa pada ibumu? Dan siapakah gadis cantik ini? Apakah dia istrimu? Tiba-tiba, Kamu bukanlah ibuku. Ibuku sudah lama mati. "Kakanda, bukankah kata Kakanda ibunda masih hidup?" Nah, sudahlah. Ayo kita kembali lagi. Bagai disambar petir di siang bolong, Diang Ingsung tidak mampu menyembunyikan lagi kesedihannya. Dia tidak percaya anak satu-satunya itu akan mengingkarinya. Kapal yang membawa pengantin dan istrinya itu perlahan-lahan mulai menjauh. Diang Ingsung hanya bisa menatapnya dengan perasaan pedih. Didera oleh kepedihan hati yang amat sangat. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa bersikap durhaka kepada ibunya? Berilah dia pelajaran yang setimpal. Tidak menunggu lama, keanehan pun terjadi. Kapal itu tidak mampu menahan badai yang datang. Salah satu pecahan kapal itu terlempar ke daratan dan kemudian menjadi batu. Tidak ada satupun penumpang kapal yang selamat. Di kemudian hari, pecahan kapal yang menjadi batu dikenal dengan nama Gunung Batu Benawa. Benawa artinya adalah kapal. Nama Benawa digunakan untuk mengingat kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya hingga akhirnya diterjang oleh badai sehingga kapalnya menjadi batu.